kata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu perintah Yesus, dan saya yakin itu juga menurut Bang Suma perintah Nabi Isa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemudian Bang Suma misalnya begini, mohon maaf nih karena Bang Suma juga Muslim ya, di Muslim kan juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad bertemu di langit kedua. Bagaimana Bang Suma kemudian malah bisa percaya begitu, padahal perintahnya jelas pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Bagaimana Bang Suma kemudian bisa percaya? Silakan. Oke. Sebenarnya begini saudara bro admin, kalau Anda pernah belajar tentang Bible, mengikuti saya yang belajar Bible, Matius 24 nomor 23 itu tidak ada kata lihat di situ, Bung. Itu penambahan Lembaga Bible Indonesia. Sedangkan kalau Anda melihat aslinya, di situ hanya tertulis, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, sekarang kamu di situ siapa? Kan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi yang ada di Bukit Zaitun. Apakah orang-orang Farisi, apakah murid-murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun datang kepada Nabi Muhammad? Atau Nabi Muhammad datang kepada mereka yang hidup di abad pertama di Bukit Zaitun? Jadi nggak nyambung. Yesus sedang menasehati muridnya Bani Israel. Jangan kemana-mana kawan. Yesus sedang ditanya oleh manusia yang hidup abad pertama. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad datang ke sono? Bertanya, mengatakan kepada orang yang ada di Bukit Zaitun itu, murid Yesus, iya paman, aku bertemu dengan gurumu di langit kedua loh. Oh ya? Tidak masuk. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Yesus ditanya sama orang sama murid-muridnya di Bukit Zaitun, guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, mendengarkan itu Yesus langsung bilang apa? Waspada. Tuh, langsung diminta murid pertama, angkatan pertama di abad pertama di tahun 30 sampai 33 langsung di blokade oleh Yesus. Waspada. Kalian harus waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang kepadamu. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. Terlalu jauh. Anda harus bertanya, siapa oknum di luar murid Yesus yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan guru mereka, Paulus. Kenapa nggak nyambung? Di situ sudah sangat jelas. Jadi Paulus yang datang ke tanah Yudea, Paulus yang datang kemudian kepada orang-orang Yahudi, mengajarkan kepada mereka, aku bertemu dengan Yesus loh. Murid-murid Yesus tidak percaya karena terlanjur sakit hati, dianiaya. Kata gurunya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, dipenjara, disesat, dihadapkan kepada raja-raja. Lalu setelah itu dia aniaya. Habis dia aniaya, sang penganiaya datang. Shalom alaikum. Paulus yang telah menganiaya kami. Ada apa Paulus? Aku sudah bertaubat loh. Kenapa bisa bang? Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun. Kira-kira muridnya percaya nggak? Sedangkan mereka sebelum teraniaya sudah disampaikan, hati-hati penyesat akan datang kepadamu dengan memakai namaku. Tapi penyesatnya sebelumnya menganiaya kamu dulu. Kira-kira si murid percaya nggak? Murid, iya Paulus, aku yang menganiaya kamu. Iya tahu. Terus aku ketemu dengan gurumu loh. Oh ya? Apa kata guruku? Aku ditunjuk jadi rasul. Oh gitu. Setelah kamu puas menganiaya kami, sekarang kau jadi rasul. Enak kali kau. Kami yang berdarah-darah, kami yang bersama dengannya. Kok milih kamu? Gak benar guru kami ini. Pilih kasih. Kamu yang menganiaya kami.
Yes. Kamu yang memenjarakan kami? Iya. Kamu punya niatan membunuh kami? Iya. Kenapa harus milih kamu? Kenapa bukan aku aja muridnya? Kenapa harus kamu? Jangan-jangan yang datang ke kamu itu bukan guru kami. Karena guru kami mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Maaf Paulus, silakan kamu jual agamamu keluar Yahudi. Di sini nggak laku. Kami sudah mendapatkan nasihat kuat dari guru kami. Apabila ada orang bertemu dengan guru kami, bertemu dengan guru kami di padang gurun, di padang pasir, di padang ujung pandang, kata guru kami, jangan kamu percaya. Maka Paulus, enyahlah daripada kami. Akhirnya Paulus menulis surat. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang diutus menjadi Rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa aku menulis surat begini? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang bersunat tidak percaya aku. Kenapa tidak percaya aku? Karena mereka mendapatkan amanah dari gurunya. Jangan percaya kepada Paulus. Maka yang percaya hanya orang-orang non-Yahudi. Lahirlah Kanyoli. Orang Kanyoli yang percaya kepada Paulus. Orang Yahudi tidak percaya karena mereka memegang amanah guru mereka. Itu fakta, itu real. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi, tidak menjadi aliteng. Itu saudara. Sedangkan kalian bukan murid Yesus. Hei bro admin, ya paman, aku ingatkan kepadamu ya bro admin. Apa paman? Ketika nanti kamu mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Ya paman. Maka ketika Paulus datang membawa suratnya, ketika saudara bro admin pernah mendengarkan langsung dari Yesus, jangan percaya kepada oknum yang membawa namanya, bertemu dengan dirinya di padang gurun dan dalam bilik penjara, maka bro admin akan mengatakan, sorry lah ya, aku tidak percaya deh. Guruku sudah mengatakan kepadaku, jangan kamu percaya. Tetapi karena bro admin ini bukan Bani Israel, bukan murid Yesus, bukan kemudian yang mendapat mandat untuk berhati-hati kepada Paulus, kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, maka bro admin justru berjuang mati-matian agar orang ikut-ikutan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Sorry ya, kami lebih percaya kepada Yesus. Nah begitu. Silakan saudara Kanjoli. Saudara bro admin atau siapapun itu, silakan. Ya, jadi jangankan Katolik, jangankan orang Kristen, jangankan Paulus atau Yesus, orang Yahudi itu nggak percaya sama Yesus, nggak mengakui Yesus sama sekali, orang Yahudi. Jadi kalau penilaian saya, coba kita lihat dari buahnya aja. Kalau memang dia penyesat, Paulusnya ini, ya kita lihat aja dari buahnya. Dan silakan di-compare. Atau Bang Suma belum baca kisah lengkap tentang Paulus, Saulus setelah dia bertobat. Apa buahnya pengajar palsu kata Yesus, Bang? Saya tidak baca aja apa, silakan di-compare apa dari segi humanis, dari segi sosial. Ya, bagaimana mungkin orang mau percaya kalau tidak kemudian dia menempelkan kejahatannya dengan kebaikan? Orang bisa terperdaya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan demi untuk melancarkan aksi. Apa gunanya kalian melakukan 1000 kebaikan kalau yang Anda sembah itu bukan Tuhan? Apa gunanya? Ingat saudara, ingat. Di dalam Matius 7 nomor 15, agar Yesus mewaspadakan murid-muridnya kepada nabi palsu. Dan nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya, bisa dilihat dari pengikutnya, bisa dilihat dari ajarannya. Apa buah dari pengajaran nabi palsu? Pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, bernubuat memanggil Yesus dengan nama Yesus, mereka bernubuat, bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buah-buah dari nabi palsu. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Kristen, paman. Bagaimana mungkin ajaran Kristen ini bisa laku
kalau semuanya hanya nampak kejahatan. Membunuh, memperkaos, mana bisa? Tidak akan ada yang bisa disesatkan. Tapi ingat saudara, perintah membunuh, perintah bersaksi dusta, semuanya sudah dibatalkan oleh Yesus, oleh Paulus. Lalu Paulus membentuk ajaran baru. Sekarang kalau Tuhan mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Atau jangan itu, jangan kau membunuh, kata Tuhan. Lalu Paulus membatalkan perintah itu. Perintah dalam Taurat dibatalkan Paulus. Di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, segala perintah dalam hukum Taurat dibatalkan. Lalu Paulus bikin perintah baru. Jangan kau membunuh. Orang Kristen mentaati tidak membunuh, ikut Tuhan atau ikut Paulus? Ikut Paulus. Sama-sama bagus. Perintahnya jangan membunuh. Sama-sama bagus. Tapi Kristen tidak membunuh bukan karena taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Paulus. Tuhan Bani Israel mengatakan jangan membunuh. Batal. Batal. Tidak ada lagi kau perintahmu. Sudah, stop. Dengan matinya Yesus di atas salib, perintahmu batal. Sekarang saya menggantikan kau bikin perintah baru. Kata Paulus, jangan kalian membunuh. Itu perintah baru tuh. Isinya sama, tapi yang memerintahkan beda. Satu perintah Bapak udah dibatalkan, pasang badan dia. Hei, kalian jangan membunuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih. Kasih apa? Yesus mati untuk kita. Maka jangan kalian membunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kristen taat kepada siapa? Kepada Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu tersebut. Dia adalah pembunuh manusia pada awal mula. Dan apabila ia berkata, dia tidak berkata dengan kebenaran, dia tidak berkata dengan firman Tuhan, melainkan atas dirinya sendiri. Sekarang orang Kristen menjadi baik, mengasihi, tidak membunuh katanya, membantu orang lain, menolong orang lain, mendoakan musuhnya. Itu perintah siapa? Perintah Tuhan atau perintah Paulus? Perintah Paulus. Bagus memang, tapi itu bukan firman Tuhan lagi. Firman Tuhannya dibatalkan dulu. Habis itu dia berdiri sebagai pengganti. Jangan kau membunuh ya, jangan kau begini ya, jangan kau begini ya. Dan Kristen mentaati itu. Artinya apa? Dengan kata lain, Kristen telah mentaati nabinya si Kristus palsu tersebut. Anda melihat Kristen baik menurut Anda. Menurut Anda. Dan kalau Kristen tidak baik, yang nampak hanya keburukan. Siapa yang mau tersesat dengan itu? Gak ada. Tidak ada yang mau ikut tersesat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Ketika dia memakai namaku, pasti yang diajarkan adalah hal-hal yang baik. Jangan begini, jangan begono, jangan begini, jangan begono. Tapi itu adalah obat. Ada hal yang ingin dia jual si penyesat itu. Apa? Mengkudeta Tuhan. Tuhan jadi pensiun. Yang dilantik menjadi Tuhan aku. Nanti ada Tuhan bernama Yesus Kristus yang akan dijualnya. Yang diangkatnya sejajar, sehakikat dengan Tuhanku. Waspada dengan penyesat tersebut. Apa yang terjadi? Betulkah? Yes. Orang-orang Kristen mensehakikatkan, mensejajarkan antara Yesus Kristus dengan Bapa Elohim. Siapa yang tertawa? Siapa yang murka ketika dia disetarakan dengan ciptaannya? Pencipta langit dan bumi. Siapa yang sejahtera, siapa yang bahagia, siapa yang tepuk tangan ketika manusia mensejajarkan ciptaan dengan pencipta langit dan bumi? Iblis. Marah nggak si bapak ketika dia disejajarkan dengan manusia, meskipun itu anaknya? Marah pasti. Marah pasti. Bahagia nggak iblis ketika kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi sudah disetarakan dengan makhluk bernama Yesus Kristus? Bahagia nggak iblis? Bahagia. Siapa mereka yang telah mensejajarkan Yesus Kristus dengan pencipta langit dan bumi? Korban iblis. Siapa? Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana itu. Sederhana. Maka Kristen mengatakan Tritunggal, Trinitas, Yesus dan Bapa satu. Yesus sehakikat dengan Bapa, Bapa esa, maka Yesus juga esa. Yesus sehakikat dengan Bapa. Siapa yang tertawa ketika Anda mendudukkan Yesus Kristus ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Siapa yang tertawa? Siapa yang merasa merdeka? Siapa yang merasa menang? Bilisis. Itu yang senang. Sementara Tuhan mengatakan apa? Jangan ada
ilah lain di hadapanku. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga kami sama? Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi Kristen muncul berdasarkan ajaran Paulus. Tuhan dibentuk dalam bentuk daging. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Lalu manusia ini disehakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Yesus mengatakan apa? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan tok. Tapi Kristen mengangkat si utusan ini selevel dengan Tuhan. Inilah yang menjadi keberhasilan iblis. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau saudara Kristen berkata, kami Kristen bukan disesatkan oleh Kristus palsu. Tolong tunjukkan. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Dan apa nama kelompok tersebut? Silakan. Oke Pak. Tentang Paulus. Setelah Bapak menunjukkan bahwa dia penyebab. Syukran saudara Bambung. Barakallahu fik. Saudara Sul, barakallahu fik. Lanjut. Dia penyebab orang Kristen percaya kepada Paulus. Bapak tadi mengatakan membuat Bapak di surga menjadi marah. Nah, Paulusnya dapat apa dari yang dia lakukan? Untuk menipu ini dia dapat apa? Oke. Saya jawab. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Dan juga begini. Masuk akal enggak orang lagi dalam posisi enak difasilitasi? Saya percaya juga Anda juga tahu bahwa tujuan Saulus membantai umat Kristen di awal-awal itu, saya percaya Anda juga tahu alasannya. Nah, ngapain dia lagi di posisi enaknya difasilitasi? Terus tiba-tiba dia ninggalin itu. Apa faedahnya? Bahkan dia harus sampai kelaparan, sampai masuk penjara. Harusnya dia dengan posisi dia harus terus membantai orang yang menyembah Isa itu dong. Harusnya kalau orang mau suka aman, ngapain dia harus sampai tersiksa begitu? Dia tinggalin itu, dia masuk penjara berapa kali, hidupnya susah, kelaparan bahkan, dipasung. Ngapain dia harus seperti itu? Dan buahnya tuh secara, saya sudah jelaskan sebelumnya tadi, bahwa dia pengajarannya lebih baik secara sosial. Itu loh. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke, Anda bertanya, apa manfaatnya bagi dia? Bagaimana dengan iblis? Apa manfaatnya bagi iblis? Tak ada. Iblis rela menerima neraka kekal demi untuk menyesatkan. Begitu juga dengan Paulus. Mazmur 58 nomor 3 Anda baca. Sejak di dalam rahim orang fasik itu menyimpang. Sejak dalam kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat. Dari dalam kandungan pendusta itu sudah sesat. Paulus mengaku dalam Galatia 1, aku dipilih dari sejak dalam kandungan. Dipilih sebagai apa? Sedangkan Mazmur 53, 58, penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Paulus ini dipilih dari sejak dalam kandungan katanya dalam Galatia 1 nomor 15. Dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai orang benar, maka tidak mungkin dia melakukan aksi-aksi pembunuhan, penangkapan, pengutukan dan seterusnya. Pasti dia akan tampil sebagai wakil Yesus, orang yang hidup mati bersama dengan Yesus dari pembantaian orang-orang Yahudi dan Romawi. Faktanya enggak. Jadi Paulus ini yang benar yang mana? Baca Kejadian 49 nomor 27. Kejadian 49, Yakub meramalkan seluruh anak-anaknya. Bagaimana Yakub menceritakan Nat, bagaimana Yakub menceritakan Yehuda, bagaimana Yakub menceritakan Yusuf, bagaimana Yakub membicarakan tentang Benyamin. Apa kata Yakub ketika sampai kepada anaknya Benyamin? Benyamin, sini duduk kamu nak. Bapak mau mengingatkan kamu dan menasihati kamu dan menceritakan kepadamu seperti apa laku keturunanmu kelak. Apa kata Yakub? Engkau wahai Benyamin, lakumu seperti serigala.
keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada waktu pagi merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dengan bangganya dia mengatakan apa? Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Farisi, dari Benyamin. Dari Benyamin, dari Farisi. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 49 tadi, Yakub mendapat wahyu, mendapat ilham, mendapat penglihatan. Yakub berbicara, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, merampok lalu membagi-bagikan hasil jarahan. Yang terjadi, Paulus keturunan Benyamin merampok Taurat, membagi-bagikan kepada pasukan-pasukannya. Merampok Yesus, membagi-bagikan kepada orang-orangnya, yaitu orang Roma, orang Yunani, orang Kristen. Ini fakta real kalau Anda berbicara mengenai Paulus. Yang ketiga, kalau ada seorang nabi, pemimpi yang mengaku menerima firman, mengaku melihat penglihatan, berbicara mengenai aku tapi bukan aku yang mengatakan itu kepadanya, maka nabi itu harus mati. Di mana itu tertulis? Ulangan 18, 19 sampai nomor 20. Apabila ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku, apa yang tidak aku firmankan kepadanya, maka nabi itu harus mati dan dilenyapkan dari sebangsanya. Jadi jangan heran kalau Paulus itu mati digorok. Karena dia nabi. Di mana Paulus disebut nabi? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan ada beberapa nabi dan pengajar di Antioquia. Salah satunya adalah Nabi Saulus laknatullah alaih. Itulah yang mengajarkan, kemudian hasil rampasannya diambil. Dia merampas dari Yahudi lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Diangkatlah dia menjadi paus di sana. Menjadi Romo pertama. Itulah dia. Maaf salah, dia tidak mengenai orang Yahudi. Justru dia membantu orang Yahudi untuk membantai Kristen. Sebenarnya kalau Anda tahu tentang kisahnya. Hei, saudara, jangan kotori mulut Anda dengan sesuatu kebohongan. Enggak, silakan Anda baca Alkitab kalau gitu. Paulus tidak pernah membantai Kristen. Astaga. Astaga. Hei, yang dibantai oleh Paulus adalah Yudaism. Astaga. Murid-murid Yesus yang dibantai oleh Paulus. Ya benar. Sedangkan yang disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus mula-mula yang ada di Antioquia, Turki. Oke, baik. Jadi kita jangan ambil ini tentang suku atau apa. Coba kita ikut story-nya, penjelasan tentang story-nya. Oke, yang disebut Kristen pertama kali, apakah yang tinggal di Yerusalem, di tanah Yudea, di Galilea, murid Yesus, atau yang ada di Turki, Antioquia? Yang mana? Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Antioquia, Turki, bersama-sama dengan Paulus. Di sanalah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Mana? Di mana murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Tapi Anda bilang di situ belum ada Paulus. Paulus ketika di Antioquia, ketika kemudian Yesus memiliki murid, di situ tidak ada Paulus. Paulus ini bukan murid yang dipilih. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus tidak pernah dipilih. Sedangkan ketika Anda berkata Paulus menganiaya Kristen, itu kebohongan. Itu kebohongan. Yang dianiaya oleh Paulus adalah Yudaism, pengikut Yesus yang ibadah di sinagoge, di Miqdas, Baitullah mereka beribadah. Mereka kurban hewan, mereka bersunat, mereka menyembah kepada satu Tuhan, tauhid. Mereka mengkitabkan kitab Tanakh, mereka tidak merasulkan Paulus. Itu murid Yesus. Sedangkan yang disebut Kristen berbeda. Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Nah, awalnya pengikut Paulus yang pertama kali disebut Kristen di Antioquia, Turki. Dialah yang disebut Kristen pertama kali. Ingat saudara,
Paulus mengaku di dalam Galatia 2 suratnya nomor 8. Apa kata Paulus? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan di Yahudi. Dan dia tegaskan dalam suratnya Galatia 1 nomor 15. Aku diutus menjadi rasul bagi non-Yahudi. Jadi yang disebut Kristen itu adalah non-Yahudi, bukan Yahudi. Beda antara Yahudi dengan Kristen. Beda antara Yahudi dengan Nasrani. Beda. Pahami itu dengan baik. Jadi yang disebut Kristen murni 100% pengikut Paulus setelah Paulus bertemu dengan sosok Kristus yang terkutuk di atas salib. Jangan Anda samakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Pengikut Paulus adalah Kristen, sedangkan pengikut Yesus adalah Yudaism. Beda itu, Bang. Tapi masalahnya Pak, Yudaism itu tidak percaya Yesus. Yes, tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Iya benar. Sedangkan yang dari awal itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya karena Saulus ini dari golongan orang-orang Yudaisme, yaitu orang-orang Farisi, pakar-pakar agama di dalam golongan mereka, maka Saulus ini disuruh untuk membantai mereka. Itu loh storynya. Kalau saya bohong, Bapak baca aja storynya di Alkitab loh. Ini saya berasumsi lewat Alkitab. Orang Yahudi tidak percaya Yesus itu adalah Kristus. Betul. Oke. Orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Benar. Untuk yang begitu pun dengan murid-muridnya di awal. Itu alasannya sampai harus bertindak. Storynya memang begitu, Pak. Apakah sama antara Tuhan dengan Kristus? Ya, Kristus itu Tuhan dong. Ini Kristus itu bahasa Yunani Kristos, sedangkan bahasa Ibrani adalah Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu Mesias. Makanya untuk itu sampai Paulus bertemu. Iya, berarti orang Yahudi menunggu manusia, bukan menunggu Tuhan. Iya, saya prosesnya story-nya. Sekarang begini, orang Kristen dapat konsep bahwa Mesias itu adalah Tuhan itu konsep dari mana? Dari Yesus sendiri yang menyatakan di 4 Injil sinopsis. Saya ulang, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya itu adalah Mesias itu adalah Tuhan. Akulah Mesias. Ya, Mesias, akulah manusia yang diurapi Tuhan. Nggak ada masalah. Yang saya tanya, dari mana Kristen mendapatkan ilmu Mesias itu adalah Tuhan? Wah, yang saya pelajari cuma dari 4 Injil itu, Pak. Nah, itu dia makanya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini akibatnya. Anda berbicara. Saya membenarkan pernyataan itu. Cuma saat ini saya berbicara tentang story-nya Saulus. Ya, story Saulus kan sudah jelas tadi. Sekarang kalau Anda saya tanya nih. Kisahnya salah. Menurut Alkitab kisahnya salah. Nah seperti itu. Dia justru membantai orang-orang yang percaya bahwa Yesus mengikuti Yesus. Pengikut Yesus yang dibantai oleh Paulus. Yesus berkata, penyesat itu datang, tapi sebelum dia melakukan aksi penyesatan terlebih dahulu kamu dibantai oleh dia. Di mana ayatnya, Pak? Matius 21 nomor 8 nomor 12. Matius 21 ayat berapa, Pak? Pastor? Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Lukas 8 ayat 12. Ayat 8, Bang, nomor 8. Lukas pasal berapa, Pak? 21 nomor 8. Ya, Pak. Lukas 21 ayat 8. Oke. Saya bacakan boleh, Pak ya? Boleh, silakan. Oke, permisi. Berisi nasihat dari Yesus kepada murid-muridnya untuk berhati-hati dan jangan sampai disesatkan oleh orang-orang yang akan datang dengan namanya, mengklaim diri mereka sebagai Mesias dan menyatakan bahwa saatnya sudah dekat. Eksplisit sekali loh ini, Pak. Iya.
Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah dia. Dia siapa? Mesias. Ya. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti. Murid-murid diminta mengikuti atau jangan mengikuti? Jangan mengikuti. Lalu dikatakan, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan nomor 12-nya. Oh, ayat 12. Oh ya, maaf. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Artinya, antara penyesat, antara Yesus menasehatkan kepada muridnya dan masa antara muridnya dianiaya. Di situ Yesus menerangkan penyesat itu akan datang setelah murid-muridnya kemudian teraniaya. Pelakunya siapa? Yang melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus. Artinya, ketika Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, berarti murid ini akan disesatkan. Namun sebelum kamu disesatkan, terlebih dahulu kamu itu dianiaya. Setelah kamu dianiaya, kamu disesatkan. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya murid Yesus, dan siapa yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku kemudian sebagai utusan Kristus? Silakan. Nah, tadi yang untuk kali ini sudah disampaikan oleh kedua rekan saya sebelumnya, ini berbicara tentang akhir zaman, Pak. Akhir zaman berarti menurut saudara murid-murid Yesus yang hidup di abad pertama masih hidup sampai akhir zaman? Konteksnya itu tentang nubuatan. Loh, ini bukan nubuatan. Murid-murid bertanya kepada Yesus. Kata muridnya, Guru, bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Apa tandanya? Tandanya kamu dipenjara, kamu ditangkap, kamu dianiaya. Setelah itu penyesatnya datang. Kok jadi akhir zaman jadinya? Yesus sendiri mengatakan waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Kenapa akhir zaman? Maksud Anda akan datang orang ngaku-ngaku Yesus lagi? Hehehe, aku Yesus, aku Yesus. Anda akan menceritakan sejarah Paulus kedua gitu? Babak kedua, ada lagi orang yang mengaku Saulus, lalu kemudian orang itu menganiaya Kristen, lalu orang itu mengaku bertemu Yesus lagi di padang gurun dan di dalam bilik gitu. Ada lagi orang yang menuju ke Damsik gitu, bikin babak baru lagi. Oh enggak, saudara, enggak begitu. Yesus diceritakan oleh Lukas berdasarkan hasil penyelidikan Lukas. Yesus berpesan kepada muridnya yang bertanya, Guru, apa tandanya itu terjadi dan apa tanda kalau itu bakal terjadi? Bila manakah itu terjadi dan apa tandanya? Kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Kamu di situ muridnya Yesus, bukan orang yang hidup sekarang. Kata Yesus, tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Terjadi gak kepada murid Yesus? Terjadi. Siapa pelakunya? Paulus. Kenapa loncat ke akhir zaman? Itu saudara, jadi coba kita pakai akal sehat kita. Kita gunakan kemudian kemampuan kita untuk menelaah isi Bible. Kalau Al-Quran jelas, itu sudah final Al-Quran. Kalian adalah orang-orang yang disesatkan oleh iblis. Itu Al-Quran saya yang mengatakan. Nah, untuk informasi itu terima kasih, Pak. Iya, silakan. Untuk informasi sebelumnya itu terima kasih. Tapi tentang Anda menceritakan story-nya itu dari Paulus, kayaknya harus lebih hati-hati lagi. Karena kalau memang Anda mengambil dasarnya dari kitab, saya pikir harus sesuai dengan Alkitab. Iya, begitu. Kan sudah sesuai. Enggak, maksudnya story yang eksplisit. Jadi dari awal dia itu membunuh. Iya, gitu. Saudara, kan sudah sesuai kan? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Siapa yang kemudian memenjarakan murid Yesus? Paulus. Siapa yang menghadapkan murid-murid Yesus kepada penguasa-penguasa kala itu? Paulus. Apa yang tidak sesuai, Bang?
Itu. Jadi, kalau mungkin kalau ada rekaman nanti bisa dia apa. Tapi terima kasih lah Bang untuk. Oke. Thank you. Thank you juga. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan sahabat yang lain, saya ibadah sejenak. Lanjutkan dulu, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru wabarakatuh. Ya, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, silakan dilanjutkan dulu, tetap pada fokus. Hari ini adalah hari berduka sedunia bagi saudara kita Kristen. Tolong dihibur mereka dengan pengabaran-pengabaran yang benar. Hibur mereka, ya, karena mereka lagi berduka, Tuhan mereka mengalami kematian.